juga dengan berbagai hal yang sehingga nanti mungkin saja perencanaan menjadi laku di masyarakat. Baiklah, saudara-saudara sekalian, yang menjadi epidemiologis yang menjadi dasar pembentukan RUK dari Puskesmas Sinangasi adalah yang pertama, kami adalah punya kekuatan masyarakat sekitar 56.834 dengan 9 desa, ya, 9 desa. Di sini juga 60 posyandu juga kami memilikinya. Selanjutnya, Bu. Inilah tenaga yang kami miliki sebagai dasar dalam penyusunan RUK dengan kekuatan tenaga 62 orang, ya, 62 orang, di mana dokter kami punya 4 orang, dengan sumber dana kurang lebih kita sekitar 3.577.220.530 rupiah, ya. Itulah gambarannya. Selanjutnya, Bu, ini dasar kesehatan yang menjadi dasar kami, ya. Rumah sehat di mana kakaknya 15.000, di sini baru 13.000, ya. 13.000 yang mempunyai rumah sehat dengan ciri-ciri atau syarat rumah sehatnya itu sudah diketahui. Kemudian akses terhadap air minum, alhamdulillah 15.000 kakak sudah semua mengakses terhadap air minum bersih, ya, yang layak. Kemudian akses sanitasi di sini STBM-nya kalau menurut tahun 2022 adalah 100%. Tapi kalau sekarang ini karena perbedaan DO, ya, kalau dulu hanya satu bagian aja sudah melakukan STBM, ya Pak. Tapi sekarang mungkin kami belum ada desa yang STBM karena harus 5 pilar STBM terpenuhi, gitu. Selanjutnya untuk tempat umum dan tempat pengolahan makanan, sebagaimana ketahui bahwa di Sinangkasi banyak produsen sentra makanan, tempat-tempat umum makanan, baik itu rumah makan dan sebagainya. Inilah datanya, Bu. Gambaran perilaku hidup bersih sehat di sini dari 7.520 rumah tangga, baru 75% melaksanakan atau perilaku hidup bersih sehat dengan 11 indikatornya itu, ya. Posyandu 60 posyandu. Kemudian kasus kematian bayi dan ibu, ini bayi baru ada 3 kasus, ya. Dari 974, kalau melihat dari IKU, ya, indikator kinerja utama dari Dinas Kesehatan adalah sekitar kita ini 0,22, ya, dari IKU-nya 0,46%, ya. Kemudian kasus ibu hamil yang meninggal ini ada 1, ya, kematian ibu, ya, ada 1 dengan dari 974. Kalau lihat dasarnya juga IKU-nya, ya, berarti kami ini termasuk 7, yang terbalik, ya. Ini IKU-nya ibu hamil ini IKU-nya kurang lebih 6,69, ya, kalau IKU. Di sini sudah kami 7,7. Selanjutnya. Data kunjungan ini total kami dalam 1 tahun ini ada 11.276. Selanjutnya, Bu. Ini standar pelayanan minimal kami lihat, ya, di sini tidak akan saya bacakan. Yang kami garis bawahi adalah yang merah. Ini sebagai epidemiolognya, ya, di mana pelayanan kesehatan usia produktif masih kurang, kemudian pelayanan kesehatan penderita hipertensi juga masih kurang, pelayanan diabetes mellitus juga masih kurang, gitu. Kemudian penilaian kinerja puskesmas kami termasuk dalam kelompok cukup, ya. Selanjutnya ini hasil survei mawas diri. Kalau dilihat dari tiap desa hampir ada kesamaan, ya, di mana penderita DM, TB, kemudian suspek dan sebagainya, faktor risiko HIV juga ini juga sama, ya, dari tiap desa. Langsung, Bu, ya, masih. Nah, ini menjadi evidence base juga kami adalah hasil kepuasan masyarakat atau identifikasi customer suspect, ya, di mana kami ada 2 masalah, yaitu yang diambil adalah dari media elektronik baik FB, IG maupun YouTube. Ini adanya aduan masyarakat mengenai sarana ambulan sebagaimana udah viral, ya, dulu ini. Kemudian waktu pelayanan yang lama,
gitu ya. Ini yang kami tanggap. Kemudian media non elektronik adalah yang secara langsung diberikan dari masyarakat, ya. Ini kenyamanan lingkungan perawatan, pelayanan rujukan yang berbelit-belit, fasilitas rawat inap tidak berjalan dengan baik, banyak kipas angin dan sebagainya, gitu ya. Ini indeks hasil PISPK-nya juga kita masih di bawah 0,054, ya. Tentunya ini kemudian yang menjadi penguat untuk pembentukan RUK juga ini analisa potensi masyarakat. Ini internal, adanya sarana kesehatan, tenaga kesehatan, kemudian tersedianya anggaran, kemudian transportasi, itu adalah penguat. Kelemahannya kemampuan manajemen yang kurang, gitu ya. Ini analisa potensi masalah masyarakat juga. Eksternalnya ini lokasi puskesmas yang peluangnya ini sudah bisa terjangkau, semua lokasi juga posyandu sudah terjangkau, ada dana kapitasi dan JKN juga itu. Kemudian ancamannya ini masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular, ini ya. Masih adanya balita stunting, ya. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular yang berbasis lingkungan, diare, DBD itu masih terjadi di puskesmas kami. Selanjutnya Bu. Inilah masalah yang terpilih. Setelah itu RPDBens terbentuk, kami menyusun dengan rencana kerja, usulan rencana kegiatan dalam berbentuk buku dari tiap pemegang program, ya, yang selanjutnya nanti dipilih oleh KTU dan kemudian kepada kami sebagai kepala puskesmas, yang nantinya dirumuskan bersama-sama di mana UKM, UKP dan admin bersatu di sini. Maka terpilihlah masalah yang sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah pelayanan kesehatan yang kurang standar, ya, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian screening, TB, masalah gizi balita buruk, dan stunting, ya. Stunting ini, ya, stunting kurang lebih kami adalah 245 orang, ya. Jadi masih di bawah, masih di atas dari IKU dari Dinas Kesehatan, gitu ya. Kemudian anggota keluarga yang masih ada yang perokok di dalam rumah, cakupan penemuan penderita diare juga masih kurang, cakupan penemuan penderita pneumonia juga masih kurang. Selanjutnya Bu, langsung aja Bu, perumusan masalah, saya rasa langsung aja kepada rencana usulan kegiatannya, RUK. Ini masalah dari masalah itu kan masalah administratif, ya. Kita lihat aja di dalam rencana usulan kegiatannya, biar memperpendek waktu. Selanjutnya, ya, langsung. Ada usulan untuk pemberdayaan? Ada. Coba lihat. Di sini pemberdayaan, seperti kami menggunakan telemedicine untuk karena melihat kami MDR yang cukup tinggi, ya, maka diadakan telemedicine untuk konsultasi antara penyakit TB, ya. Jadi melibatkan antara kader apa? Bukan, pemanfaatan kader TB dengan keluarga, ya. Silacak seperti yang diprogramkan dulu oleh Bapak Kadis, ya, untuk TB ini, gitu. Itu mungkin perlu dijabarkan Pak selanjutnya. Oh ya, PTM juga ini sebenarnya Pak lebih terinci. PTM juga ada, BMHP juga kami dianggarkan. Ini sesuai kegiatan ini, sasaran screening usia 15 tahun adalah 38.000 orang, ya. Target sasaran hipertensi 15.000. Rencana kebutuhan anggaran pengadaan lembar screening 2 lembar kurang lebih 15 juta. BMHP pemeriksaan gula darah, stik gula kurang lebih 79 juta. Ya, Lancetnya kurang lebih 15 juta, gitu, untuk BMHP-nya. Ini untuk TB-nya, telemedicine, ya, biasa aktif case finding, pasif case finding, kemudian tata laksanaan manajemen kasus TB. Di sini telemedicine TB dengan melibatkan kader, nanti ada objek TB juga, kami berusaha untuk memfasilitasi. Kemudian rencana kebutuhan BMHP dan obat program TB, masker, kemudian obat. Di sini ada kategori anak, kategori 1, kurang lebih beginilah yang kami sudah alokasikan, ya, untuk kasus TB. Kemudian untuk kasus stunting juga di sini sama, adanya kolaborasi dengan beberapa pihak. Langsung saja Bu.
kebutuhan nanti ada juga di sini ya FE ya kalau di sana tuh itu FE di mana remaja kurang lebih 1045 orang ya, di mana kebutuhan tabletnya kurang lebih 5.160 tablet gitu. Itu surveillance gizi sama ya. Untuk PHBS di sini kesadaran masyarakat masih kurang dan sebagainya, akan menindaklanjutkan dengan lintas program PHBS lebih banyak kepada pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk melaksanakan PHBS gitu. Selanjutnya Bu, ini sama. Nah ini upaya pengobatan tadi UKM, sekarang UKP ya. UKP kami ini data kunjungan sasaran 59.300 ya. Kemudian yang sudah mencapai target 19.000 nih. Kemudian kunjungan rawat jalan gigi ini dari 19.000 adalah 2.043. Kemudian cakupan pelayanan laboratorium kami sudah mencapai 9.966. Cakupan jumlah pemeriksaan laboratorium yang dirujuk 930. Cakupan asuhan keperawatan adalah sesuai dengan jumlah yang dirawat 2.800. Ini menentukan prioritas masalah. Jarak tempuh, transportasi, SDM belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana pelayanan masih beberapa unit belum lengkap, ketersediaan obat pelayanan kesehatan swasta semakin banyak, itu pesaing kan gitu ya, menjadi penghambat. Kemudian peroleh obat secara bebas ini tanpa resep di apotek ya. Jadi tidak usah berobat, cukup beli obat di apotek gitu. Ini analisa masalah langsung kepada RTL ya. Rencana tindak lanjut adalah mengajukan sarana mobil ambulan ke dinas ya. Perbaikan komunikasi dan menyampaikan informasi terhadap pasien lebih ditingkatkan. Jadi kemampuan perorangan. Jadi kami perlu mengadakan kelas public speaking dan pelatihan kepribadian ya. Karena yang menjadi keluhan di masyarakat itu gitu. Membuat media informasi elektronik, kemudian memaksimalkan fungsi kotak pengaduan baik melalui call center maupun dengan kotak saran. Ini manajemen admin ya, masalah yang ada itu laporan ASPAK belum mencapai 65%, di mana targetnya itu kan sekitar 68%. Proses distribusi obat tidak terencana dan tidak terjadwal secara pasti dari puskesmas ke subunit karena dari dinas juga bermasalah. Menggunakan injeksi tidak lebih dari 10% dan tidak dibuat setiap PWS indikator persepan tentunya. Ini tindak menentukan prioritas, saya rasa sama. Sini analisa juga. Ini RTL admin mengadakan ASPAK bersumber baik dari BLUT maupun APBN maupun APBD. Membuat rencana distribusi obat lebih detail. Membuat PWS penggunaan obat agar mudah terkontrol penggunaan baik secara injeksi maupun oral. Lalu pengadaan tenaga baik itu BLUT atau APBN gitu. Mungkin demikian dari Puskesmas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kami sangat terima kasih kalau seandainya banyak masukan-masukan dari baik dari Bapak Kepala Dinas maupun dari para kabit dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.